Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 799. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Tonghu di samping dia melihatnya dan dia menjadi gila. Dia melihat bahwa Qingchen langsung membunuh putra suci Raja Renwang. Bahkan garis keturunan Raja Manusia dan sayap Raja itu disempurnakan. Dengan kata lain, saat ini putra suci Renwang itu sudah benar-benar mati. Di sisi lain, Zhou Wusheng, Wei Shiqing dan yang lainnya juga nampak tercengang hampir seperti neraka. Qingchen langsung memenggal kepala putra suci Renwang, juga memurnikannya. Melihat itu semua mereka tidak percaya. Dan bahkan mereka tidak percaya lagi ketika melihat Qingchen bahwa dia tidak takut dengan ancaman dari Yaomi Mansion. Sekarang giliranmu, kata Qingchen seraya melirik ke arah Tonghu. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, aku, Tonghu, akan menjadi milikmu, menjadi sebagai bawahanmu. Bahkan aku rela menjadi pelayanmu. Kata Tonghu, matanya melebar dan dia meraung dengan histeris. Untuk bertahan hidup, dia bisa melakukan apa saja. Bahkan jika dia menjadi pelayan tanpa kemampuan berpikir. Menerimamu sebagai pelayan, aku tidak membutuhkan pelayan sepertimu, kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, matanya tiba-tiba menjadi ganas, menggelegar. Istana Ji Xiaodao kembali didesak. Dan sesaat berikutnya, seluruh tubuh Tonghu hancur berkeping-keping. Dan dalam jeritan, seluruh tubuhnya terkoyak, dan hukum suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya juga dimuntahkan keluar. Sambil mendesak istana Ji Xiaodao dengan seluruh kekuatannya, Qingchen samar-samar merasa bahwa tampaknya ada sesuatu di kedalaman tanah percobaan yang beresonansi dengan istana Ji Xiaodao. Tetapi segera perasaan itu menghilang, kosong seperti ilusi. Apa? Bagaimana situasinya? Kata Qingchen, matanya memadat. Jiwanya sekali lagi merasakan masa lalu, dan samar-samar dia merasa ada kekuatan besar di kedalaman tanah percobaan yang persis sama dengan istana Ji Xiaodao ini. Dan bahkan Qingchen merasakan jantung berdebar. Namun sensasi ini seketika menghilang dalam sekejap dan tidak lagi terasa. Mungkinkah di kedalaman tanah percobaan ini ada semacam harta karun teratas yang terkait dengan istana Ji Xiaodao ini? Kata Qingchen seraya memalingkan matanya. Namun perasaan itu hanya muncul sesaat, tetapi dia tidak dapat merasakannya lagi. Dan Qingchen tidak terlalu memikirkannya, tetapi mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan Tonghu ini. Boom, segera serangkaian asal-usul suci surgawi yang menakutkan diintegrasikan dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Qingchen. Segera setelah Qingchen menyempurnakan Tonghu, nampak banyak murid-murid dari rumah Tianshan lainnya. Semuanya menunjukkan ekspresi yang ngeri. Qingchen kemudian meliriknya dan segera berkata kepada Wei Shiqing dan yang lainnya, murid-murid yang tersisa ini, aku tidak membutuhkannya. Aku akan menyerahkannya kepada kalian. Selanjutnya, tuan muda ini akan membuat terobosan dengan seluruh kekuatan, dan kamu akan melindungi hukum. Kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergetar, bergemuruh, dan kekuatan spasial yang aneh segera muncul di kehampaan. Sesaat berikutnya, Qingchen menghilang dari pandangan semua orang. Dan kemudian semua orang merasakan napas yang menakutkan. Ketika persepsi semua orang berlanjut, mereka menemukan bahwa apa yang telah mereka sentuh hanyalah lapisan batasan berkabut, dan mereka tidak dapat melihat esensinya. Ini mengejutkan Wei Shiqing dan Zhou Wusheng. Qingchen mengatur batasan seperti itu hanya dalam sekejap mata, sehingga mereka berdua tidak bisa mengintip sedikit pun. Metode seperti itu sungguh menakjubkan. Kakak Qin harus memasuki kedalaman gunung suci ini untuk berkultivasi. Kita akan melindungi Kakak Qin, dan semua orang akan menjaga di sekitar gunung suci ini. Kita tidak boleh membiarkan nyamuk terbang masuk. Wei Shiqing dan Zhou Wusheng saling memandang, dan kemudian keduanya menembak. Dan langsung meraih para murid dari rumah Tianshan itu. Apa? Murid-murid itu berteriak ngeri, memohon belas kasihan satu demi satu.
Tetapi Zhao Wusheng dan Wei Shiqing tidak ragu-ragu dan mereka berdua langsung memenggal kepala dari kelompok master rumah Tianshan itu dan kemudian memurnikan mereka. Selanjutnya banyak orang suci dan wanita suci dari rumah Guanghan dengan patuh menjaga lingkungan di sekitar Gunung Suci kuno, seperti penjaga yang setia. Di antara kerumunan, Dao Jingxi dan Su Jing sangat terganggu. Mereka berdua tidak tahu mengapa Qin Chen sebelumnya bertanya kepada mereka. Dan apa sebenarnya artinya itu? Tidak apa-apa. Apapun yang dipikirkan oleh Qin Chen itu, di masa depan jika ada kesempatan kita akan membunuh Qin Chen itu. Ini ide yang bagus, kata Su Jing. Nampak matanya cerah, dia benar-benar lega. Boom, ledakan. Di kedalaman Gunung Suci kuno, setelah memurnikan putra suci Renwang dan Tonghu, Qin Chen sudah merasakan jejak belenggu dan mulai bergegas untuk menerobos tahap tengah suci surgawi. Di tubuhnya kekuatan yang mengerikan melonjak, dan kali ini dapat dikatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak uang, dan keuntungannya terlalu besar. Dia menelan kekuatan putra suci Renwang dan Tonghu, dan dia jauh lebih kuat daripada yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Bahkan ahli tahap akhir pun tidak akan dapat dibandingkan dengan bantuan orang-orang suci top ini dengan Qin Chen. Jalan dan aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam pikiran Qin Chen, dan tubuhnya mulai berubah lagi. Dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dunia, dan dia sangat dekat. Dalam keadaan kesurupan, tubuhnya berguncang hebat, dan sel fisik yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi dengan hukum langit dan bumi, merasakan pembusukan, keabadian, dan konsepsi artistik dari kehidupan langit dan bumi. Setiap sel dalam tubuh Qin Chen berkembang dengan cahaya yang bersinar, dan napas yang berkembang biak di dalamnya, seperti matahari yang agung, benar-benar terwujud, dan mulai tercipta dalam daging. Boom! Pada akhirnya Qin Chen benar-benar menerobos ke tahap tengah suci surgawi. Setelah menerobos, Qin Chen merasakan rasa lapar yang tak ada habisnya. Dan kemudian dia mengeluarkan semua pena suci yang telah dia peroleh, dan itu langsung diserap. Pada saat ini Qin Chen seperti air penghisap, dengan panik menelan semua kekuatan di sekitarnya. Kekuatan ini memasuki tubuhnya, dan mulai mengubah tubuh dan selnya, dan jiwanya juga mengalami transformasi. Gemuruh ketika pena suci kuno yang tak terhitung jumlahnya semuanya memasuki tubuh Qin Chen. Kekuatan dalam tubuh Qin Chen telah memasuki transformasi yang mengerikan. Semuanya berubah menjadi kekuatan tingkat menengah dari ranah suci surgawi. Kekuatan semacam ini sangat unik, dan kekuatan surga ini, integrasi langit dan bumi, tampaknya telah mencapai keadaan kesatuan langit dan bumi. Setelah semua pena suci kuno itu diserap oleh Qin Chen, kekuatan di dalam tubuh Qin Chen akhirnya benar-benar berubah. Dia berdiri tiba-tiba, tubuhnya 3 inci lebih tinggi. Dia tinggi dan mendominasi. Dia membuka matanya, dan segera 2 pelangi yang menyilaukan meledak, menggedor, dan seluruh gunung suci itu nampak meledak. Semua murid dari rumah Guanghan yang sedang menjaga di luar nampak terkejut, dan mereka semua nampak ngeri. Kemudian mereka melihat sosok seperti dewa tergantung di atas langit. Itu adalah Qin Chen. Kakak Qin, dia telah membuat terobosan. Wei Shiqing dan Zhao Wusheng sama-sama menoleh dengan kaget. Banyak orang suci dari rumah Guanghan menunjukkan ekspresi bodoh, dan Murong Bingyun juga nampak gemetar, kaget dan tertarik dengan sosok Qin Chen. Sungguh sosok yang mendominasi. Apakah ini masih seseorang di ranah tahap tengah suci surgawi? Ini bahkan lebih menakutkan dari tahap akhir suci surgawi. Melihat Qin Chen, banyak putra suci dan wanita suci dari rumah Guanghan merasakan dorongan untuk bersujud dan menyembah. Zhao Wusheng, Wei Shiqing, dan arogansi terkenal dunia lainnya saat ini tidak dapat menahan keagungan Qin Chen. Terlalu kuat, apakah ini benar-benar masih manusia? Zhao Wusheng dan Wei Shiqing bergumam. Qin Chen memberi mereka terlalu banyak kejutan di sepanjang jalan. Emosi mereka sangat rumit sekarang, karena ada semacam menyenangkan, dan rumah Guanghan mereka telah menghasilkan orang yang tiada tara. Ada juga sentuhan kecemburuan, iri hati dan pemujaan, dan bahkan Wei Shiqing masih memiliki jejak pemujaan dan cinta, dan beberapa kecemburuan terhadap Murong Bingyun. Pria seperti itu, siapa yang tidak terpikat? Tetapi mereka segera dengan cepat menyesuaikan emosi mereka. Selamat kepada kakak Qin atas terobosannya.
Semua orang segera terbang seraya menatap Qingchen dengan penuh semangat. Aura di tubuh Qingchen menyatu, dan segera aura Qingchen menjadi biasa, seperti orang biasa. Dan segera perubahan mendadak ini membuat semua orang merasa lebih dalam dan menakutkan. Oke, semuanya, kalian berhasil melindungiku. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kedalaman tempat ujian sekarang untuk menemukan kesempatan melawan surga dan juga untuk membunuh putra suci ilahi, kata Qingchen. Dia tersenyum tipis dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Segera pola samar muncul di kampahan. Samar-samar dia bisa melihat cermin kuno tergantung di udara. Di bawah cermin kuno nampak putra suci ilahi sedang duduk bersila. Dan ada banyak putra suci seperti putra suci darah dari rumah Sueyang dan rumah Renwang yang nampak berdoa dalam bahasa Sanskerta untuk menambah kekuatan dari putra suci ilahi. Setelah Qingchen menerobos metode perhitungannya bahkan lebih melawan langit, dan berdasarkan aura magis yang dia rasakan sebelumnya, dia segera menemukan petunjuk tentang lawan. Dan dia akhirnya mengetahui lokasi dari putra suci ilahi itu. Tempat itu sebenarnya berada di area yang sama dengan harta karun yang aku tuju, kata Zhao Sheng. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya. Oh, Qingchen mengedipkan matanya dan tertawa. Sepertinya itu adalah tanah harta karun kuno. Jika ini masalahnya, itu akan menghemat waktu. Secara kebetulan, itu akan dilakukan secara bersamaan. Membunuh putra suci ilahi dan juga mendapatkan harta karun itu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita bergerak ke sana dengan cepat, kata Zhao Sheng. Dia berteriak dengan keras. Tunggu sebentar. Namun siapa tahu Qingchen tiba-tiba menghentikan semua orang. Oke, ada apa? Segera semua orang menoleh dan menatap Qingchen. Kakak Qin, apakah ada hal yang lain? Wei Shiqing dan Zhao Sheng keduanya nampak berkata. Tunggu sebentar. Qingchen tersenyum tipis dan menunjukkan senyum tegas. Setelah begitu banyak hal, kita semua telah bekerja sama dan bersatu. Tetapi masih ada beberapa kambing hitam di antara kita. Untuk membuat seluruh tim kita bersatu tanpa ada rintangan, kambing hitam ini harus disingkirkan, kata Qingchen. Kambing hitam? Ekspresi semua orang segera berubah. Siapa yang dimaksud oleh Qingchen? Siapa kambing hitam itu? Selanjutnya pandangan Qingchen langsung tertuju kepada Dao Jingxi. Seketika itu menyebabkan jantung Dao Jingxi tiba-tiba berkontraksi dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Beberapa orang, bukankah kalian harus melakukannya sendiri? Kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Apa kambing hitam itu mereka? Ketika Zhao Sheng dan yang lainnya melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Karena orang-orang ini semuanya adalah murid dari Tianzhuo. Sementara murid-murid dari rumah Guanghan lainnya nampak menghela napas lega. Qingchen, apa yang kamu bicarakan? Dao Jingxi segera melompat dengan liar. Matanya berkilat panik. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak Qin, apakah kamu membuat kesalahan? Dao Jingxi berkata nampak dia sangat tulus dan dia berkata dengan sedih. Yah kakak Qin, Anda sepertinya membuat kesalahan. Kami tidak memiliki niat jahat kepada Anda, kata Su Jing. Dia juga buru-buru berkata. Keduanya sangat khawatir dan menunjukkan kesetiaan. Mendengar itu Qingchen hanya tersenyum dingin. Dia kemudian memandang Sun Wujin lalu berkata dengan ringan. Kamu, apakah kamu dipanggil Sun Wujin? Saya akan memberimu kesempatan terakhir dan lihat apakah kamu bisa menangkapnya. Mendengar itu mata Sun Wujin berkilat dan dia segera melangkah maju lalu berkata. Kakak Qin, saya sedang memeriksa sebelumnya. Dao Jingxi dan Su Jing memang selalu ingin berniat jahat kepada Anda. Mereka berencana untuk menangkap Murong Bingyun dan menggunakannya untuk mengalahkan Anda, dan juga bersiap untuk berkolusi dengan kekuatan lain. Sun Wujin, kamu. Sun Wujin, apa yang kamu katakan? Ekspresi Dao Jingxi dan Su Jing nampak berubah dan mereka berdua meraung. Kakak Zhou, kamu sudah mendengarnya sendiri. Bagaimana bisa kita menyimpan kambing hitam seperti itu di dalam tim? Kata Qingchen dengan dingin. Pada akhirnya kebusukan mereka berdua terungkap dan Qingchen langsung melakukan gerakan. Melihat Qingchen bergerak, keduanya juga bergerak. Ini adalah langkah putus asa dari keduanya dan tak satupun dari mereka berdua memiliki keberanian untuk melawan Qingchen. Jadi mereka hanya bisa melawan hanya untuk melarikan diri.
Sujeng mengeluarkan pesawat ulang-alik miliknya dan dia ingin terbang untuk melarikan diri. Sedangkan Dao Jingxi, dia mengeluarkan jembatan Naihe miliknya dan itu juga akan digunakan untuk melarikan diri. Namun bagaimana mungkin Qin Chen bisa membiarkannya? Qin Chen kemudian menjentikan jarinya. Segera Qin Chen menangkap harta karun teratas dari mereka berdua dan segera melukai mereka berdua di tempat. Seketika adegan menakutkan ini segera membuat semua orang nampak ketakutan. Setelah terobosan, Qin Chen nampak menjadi semakin kuat. Mati! Dengan teriakan dingin, tangan besar Qin Chen itu langsung jatuh. Dao Jingxi dan Sujeng segera mendengus, darah berterbangan. Dan mereka berdua langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika semua orang melihat adegan ini, hati mereka dingin dan terkejut. Dua putra suci besar dari Tianzhuo, yang keduanya adalah jenius teratas kedua setelah Zhou Sheng, tetapi itu dibunuh oleh Qin Chen di tempat ini seperti ini. Ini terlalu tirani. Selanjutnya beberapa orang suci dari rumah Guanghan yang juga diketahui memiliki niat jahat, itu juga dibersihkan. Oke, ayo pergi. Setelah membersihkan kambing hitam di dalam tim, semua orang merasakan perasaan santai dan jernih. Satu persatu, mereka bangkit dan terbang di belakang Qin Chen, bergegas menuju ke kedalaman tempat percobaan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.